bicara tentang ya Allah yang transenden yang bisa Berbulu dilihat. nggak? Saya nggak ya. tanya dia transenden. Karena saya nggak bilang Dia Yesus itu berbulu Bapa. nggak? Saya nggak pernah bilang Yesus itu Saya Bapa. tanya, Bapa berbulu nggak? Bapa itu transenden bagaimana berbulu? Berbulu nggak? Bapa itu Yesus transenden berbulu nggak? bagaimana berbulu? Tidak. Yesus berbulu nggak? Yesus Ya, berbulu. Yesus bukan Bapa. Bagaimana kau bilang Yesus itu Bapa? Kalau Yesus berbulu, Bapa Kan saya nggak pernah bilang Yesus itu Bapa. Kalau Yesus berbulu, Bapa Uni. berbulu, apanya yang Uni, sehakikat? mau nggak kita diskusi tentang ketuhanan besok? Kalau Mau nggak? Tuhan anak berbulu, Tuhan Bapa tidak Enggak berbulu, gini, apanya yang Uni. sehakikat? Saya nggak pernah mengaku Yesus Saya itu ulangi Bapa. sekali Jadi lagi. mana mungkin saya bilang Bapa itu berbulu? Kalau Bapak tidak berbulu, tapi anak berbulu, apanya Uni, yang sehakikat? kita diskusi besok. Mau nggak? Sekali lagi kutanya, jangan Kan main saya keras. sudah jawab Kalau itu. Saya Bapak nggak pernah tidak mengaku berbulu, Yesus adalah Bapa. Anak berbulu, apanya yang sehakikat? Ya, Yesus sehakikat dengan Bapa karena dia adalah firman-Nya Apanya? Sang Bapa, bukan Yang berarti dia sehakikat adalah itu Bapa. apanya? Poin Yang pertama sehakikat itu adalah Bapa apanya? itu transenden. Kalau Bapak Jangan tidak potong berbulu, dong, kita diskusi Yesus baik-baik lah, berbulu, Bunda. Apanya Bunda yang Gembala. sehakikat? Kalau kau Bunda Gembala. sama aku sehakikat sebagai manusia. Bunda Kita sama-sama Gembala, punya jangan kulit, gitulah, sama-sama sabar. punya esensi. Gini Bunda Sementara Gembala. Kalau Bapak tidak Belum berbulu, selesai loh, Bunda. Sementara anak berbulu, apanya yang sehakikat? Uni jangan marah Gini lah. aja kau kayak gini mau diskusi sama aku. Ya nih. sabar, belum Pertanyaanku yang sangat selesai. simpel. Poin Silakan kedua, dijawab, apanya Bapak yang itu sehakikat? adalah transenden. Pertama, Bapak adalah Apanya transenden. antara Bapak, Poin kalau kedua, Bapak tidak disebut berbulu, sebagai Bapa karena dia oke. menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bapak transenden. Ya, apakah transenden Yesus nggak? adalah Bapa dalam pengakuan iman Tritunggal? Saya lagi nggak tanya kok nggak Ya, ada karena Bapak kalau nggak. mengatakan Bapak Yesus adalah transenden. Bapa, Yesus kau bilang Bapa transenden nggak? berbulu. Saya sementara saya tidak bilang pernah Yesus mengatakan Bapak. Bapa Saya cuma tanya, berbulu. kenapa kau kejang? Kutanya sekali Saya lagi. nggak kejang, Kalau Uni. Bapak tidak berbulu, Gimana, Tuhan Nya, anak Uni berbulu, ini? apanya yang sehakikat? Kalau Tuhan Bapak roh, sementara anak adalah manusia, apanya yang sehakikat? Itu pertanyaanku. Yang saya katakan adalah firman-Nya Bapa. Yesus adalah firman-Nya Apanya yang Bapa. sehakikat? Apakah firman Bapa adalah Bapa? Firman Allah adalah Allah, tetapi Yesus bukan Bapa. Firman adalah Bapa? Firman adalah Allah, tetapi Yesus bukan Bapa. Kalau Yesus firman bukan? Firman-Nya Allah yang sehakikat dengan Allah, Yohanes 10 ini ayat oneness 30. berkedok Tritunggal, teman-teman. Kalau firman adalah Bapa, kalau firman adalah Allah, berarti Allah firman itu Bapa bukan? Bapa itu adalah transenden. Yesus adalah transenden, Yesus adalah firman yang Yang imanen. kutanya adalah firman itu Yesus atau Bapa? Yesus kan adalah firman yang imanen. Ya, firman yang datang. Firman itu Yang adalah menyatakan Allah. diri Allah itu menjadi Bapa bukan? manusia. Firman Allah bukan? Bapa tetaplah yang transenden. Firman Allah adalah Allah. Firman Allah itu Allah pencipta bukan. atau ciptaan? Firman Allah adalah Firman Allah itu pencipta atau Allah Bapa ciptaan bukan? menurut Uni? Firman Allah adalah Coba, Uni. Bapa bukan? Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Sifat Allah, sifat Allah. Sejak kapan firman Allah- itu? Oke, firman Allah itu kata sifat atau kata kerja? Yang bermasalah itu agamamu. Ketika Anda mengatakan suara Rifa adalah Rifa. Oke, itu saya tidak biarkan ada. dulu. Tidak ada satupun ilmu linguistik yang mengatakan suara Oke, Rifa kita adalah bicara Rifa. ilmu linguistik Kalau suara nih. adalah Rifa, maka nggak usah kau lari, jawab dulu pertanyaan kenapa kau Iya, ini kan kamu kan merujuk pada ilmu linguistik. pada mulanya firman. Siapa yang Wanes? Saya bukan Wanes. Pada mulanya firman, firman bersama Allah. Firman Allah bukan? Firman Allah adalah Allah. Pencipta kan? Firman Allah adalah Allah. Nah, itu Si kata firman kerja atau Allah kata ini sifat? Bapa bukan. Firman Allah itu firman itu Allah kata kerja. adalah Allah. Firman Allah adalah Allah. Firman ini Yesus, Allah Bapa bukan. Bapa itu adalah yang transenden. Kalau kita ganti teman-teman ya, pada mulanya Yesus, Yesus bersama Bapa, maka Yesus adalah Bapa. Ya, Bapa itu tetap yang transenden dan firman itu imanen karena dia datang menjadi manusia. Firman transenden. Ya, firman sebelum Siapa bilang firman itu transenden? Kamu dengar baik-baik omongan saya. Kamu udah salah ngomong tuh saya nih. tanya, ketika Yesus datang Enggak, ke kita dunia, kembali pada poin pertanyaan kamu kan? Ya. Ya. Poin pertanyaan kamu di awal poinnya kita lihat dalam sebuah linguistik Uni. Pada mulanya firman. Kita lihat dulu hal linguistiknya Uni. Pada mulanya. Linguistik yang kita perhatikan pertama adalah apakah firman itu kata sifat atau kata kerja? Nggak usah tantrum. Saya nggak tantrum, Uni yang tantrum. Pada mulanya firman. Pada mulanya adalah firman. Kau percaya dengan ayat itu? Ya, saya tidak percaya. Jijik saya percaya itu. Mana? Ya, kenapa kau gunakan? Yang berkata. Saya tanya,
pada mulanya firman. Firman ini Yesus bukan? Ya, firman itu ya Yesus memiliki dua natur, manusia Pada dan juga mulanya Allah. Pada mulanya Yesus. Natur, Yesus itu bersama memiliki Allah natur, Bapa. kan? Maka Yesus adalah Allah Yesus Bapa. itu Saya ketika katakan firman demikian. menjadi manusia berarti Pada ada berapa natur di situ? mulanya Firman, kalau firman diganti Yesus boleh? Ya nggak? enggak bisa berarti satu natur dong. Saya tanya firman Berarti itu satu natur dong. Saya nggak Yesus percaya satu satu natur, natur. saya percaya dua natur. Yesus satu natur atau dua natur? Yesus dua natur. Firman satu natur atau dua natur? Ya, firman ketika belum menjadi manusia dia memiliki satu natur. Oke. Satu natur itu sehakikat dengan sang Bapa atau enggak? Dengar teman-teman. Saya tanya, satu natur itu sehakikat dengan sang Bapa atau tidak? Sedangkan Yesus punya dua natur, firman punya satu natur kok. Iya, sebelum dia menjadi manusia kan dia memiliki satu natur, hakikatnya, bukan natur, Berarti hakikatnya. Tuhan kau bermula dengan dua natur. Berarti Tuhan kau dua natur bermula, berawal. Sejak kapan Tuhan saya itu bermula? Saya tanya, loh itu Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu yang Uni Riva bawakan itu kan menggunakan kata Pada NRK. mulanya Firman, makanya pada mulanya firman. Enggak, saya merujuk dengan pernyataan Uni ketika Uni mengatakan itu adalah bermula. Bagaimana mungkin itu adalah NRK? NRK itu kan permulaan di mana manusia tidak bisa menjangkau itu. Benar nggak? Yang kutanya itu. Lah kenapa kalau pusing bilang Uni? Jangan tantrum dong. Boleh nggak? Makanya saya ngajak Kalau diskusi kau bilang baik-baik ini firman Uni. adalah- Boleh nggak? Boleh tidak kalau si firman dikatakan Yesus? Firman ketika dia menjadi manusia ya mengatakan manusia Oh, Yesus tidak dan boleh. memiliki dua Dengar natur. teman-teman, berarti teman-teman si firman ini bukanlah si Yesus. Yohanes 1 ayat 14 kan jelas Yesus firman itu telah menjadi manusia. Makanya Yesus Kristus memiliki dua natur kan? Waktu jadi Dua manusia natur Kristus dia itu kan masih sangat firman. jelas, sungguh-sungguh Waktu Allah dan dia sungguh-sungguh jadi manusia. itu masih dikatakan firman nggak? Ya kan Uni kan? Waktu dia jadi manusia masih dikatakan firman nggak? Ya kodrat Waktu dia jadi ilahi, manusia, masih ya dikatakan kodrat firman ilahi, ya Masih yang dikatakan datang dalam rupa firman manusia. itu apa? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Waktu dia menjadi Yesus, apakah dia masih firman? Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Waktu dia menjadi Jawabannya adalah Filipi 2 ayat 5 sampai 7 yang walaupun dalam rupa Allah yang tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Masih bisa dikatakan firman nggak? Saya pikir Filipi 2 ayat 5 sampai 7 itu sangat jelas. Di situ berbicara tentang kenosis, iya kan? Masih bisa dikatakan. Kenapa Uni hanya mau bertanya? Giliran dia bertanya balik gak mau? Apakah ketika Tuhan kau menjelma jadi orang masih bisa disebut firman? Ya dua kodrat. Bisa. Berarti Kodrat ilahinya karena adalah firman kan, betul? firman itu adalah firman. Karena adalah hologos kan, betul? Firman. Nah, hologos itu definit artikel atau bukan? Firman itu Nah, nggak mau jawab ini, dia bingung di sini. Dia terperangkap dengan omongannya ini. Ya kamu Uniriva sedang terperangkap dengan omongannya Uniriva. Bukan kalau kau sebenarnya Iya. Yohanes yang menjelma. Saya bukan Wanes. Mengakui. Karena saya tidak pernah mengakui Bapak berbulu. Ini Yesus. Kecuali Anda berdiskusi dengan si Berarti Sabar. Tuhan tidak berbulu. Ketika Anda berdiskusi dengan Mikana, barulah atau dengan Malikil, baru Anda mengatakan Bapak berbulu. Diam dulu. Dengan teman-teman ya. Jangan mute dong Uni. Itu, Kita teman-teman. diskusi baik. Saya mengajak Ini diskusi kok baik-baik. Kau diam. Teman-teman perhatikan. Yang ya. fair dong, Uni. Ketika Tuhan Jangan mulai takut firman, gitu loh. Aduh, kau mengganggu. Ini ruku. Orang nggak dapat poinnya. Saat Orang dapat saat poin. saya ngomong Uni Orang dapat potong. poin. Nggak usah diam-diam. Nggak saat saya ngomong Uni potong. Ini, aduh, ini kok kenapa kok tantrum? Kalau ada- Saya nggak tantrum, Uni yang tantrum loh. Iya, udah diam dulu. Tadi saya Dengar ngomong teman-teman Uni ya. potong loh. Kak, aduh, ini memang nggak malu dia kalau ketahuan Wanes. Saya nggak malu. Ayat, ya diam dulu. Lah kenapa tadi? Pada mulanya Yesus. Kenapa Uni suruh saya diam padahal Allah dan Yesus. saya ngomong Uni ngomong? Allah itu adalah Bapa. Inilah bukti kalau Kristen itu kalau menggunakan kitab Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 itu merujuk kepada Firman Allah yang membela Firman- Yohanes. mulai Mulanya firman. Diam dulu lah, mulai mute. Ya, aku mikir kan aku berisik. Biar orang dapat dulu. Makanya saya Jadi Kristen Tritunggal ini saya ngajak Anda diskusi secara akademik. Bawakan ayat Yohanes. Berani Tuhannya berbulu. kamu jangan Karena pada mulanya Uni. berbulu itu Uni, jangan malu. karena firman itu menjadi manusia. Karena
Ini orang nggak dengan saya Uni, ayolah. dulu lah. Nah, kenapa RK Tadi saya ketika saya tanya, tadi saya kalau saya bilang Firman itu adalah Yesus, saya ganti Takut. namanya, bisa tidak? Uni Dia malu untuk menjawab. mulai Diam dulu lah RK. Ini mulai mute. apa ini? Kau kalau seandainya Tadi kan saya jawab, Uni potong saya, Uni nggak kasih kesempatan saya. diam dulu. Aku cuma mau bertanya. Kenapa saya berbicara, Uni nggak biarkan saya bicara? Hai, Mak. Diam dulu. Tahan Saat kali kau nampak kali. Saat Uni Kristen Tritunggal ini saya akan punah, teman-teman. Kenapa akan punah? Karena Nggak akan pada punah. mulanya Yesus bersama Allah, dan Yesus adalah 2000 Allah. tahun lalu Yesus sebenarnya sudah 2000 tahun Bapa itu Tritunggal sendiri. punah. Kau ganggu kali loh. Ya kamu Nanti aku mau ngomong dulu. kalau kamu berani Diam dulu. ya, naikin saya berarti Diam harus dulu lah. Ya kau diamlah. ya Diam dulu kau. kalau berani naikin saya Aduh, berarti diskusi. berisik kau. Jadi teman-teman, pada mulanya Firman bersama Allah, dan Firman adalah Allah. Pada mulanya Yesus bersama Allah, Yesus adalah Allah. Jadi Yesus adalah Bapa. Jadi mereka ini Tritunggal membohongi dirinya sendiri. Sebenarnya kalau menggunakan Yohanes 1 ayat 1, itu ayat yang membela Mikana, penyembah Tuhan berbulu. Tapi mereka, saya tanya, ketika Firman itu satu natur. Ketika jadi manusia, Tuhannya baru jadi dua natur di abad pertama. Maka Tuhannya itu pernah bermula. Bermula Tuhannya. Apa? Tuhan yang dua natur itu bermula di abad pertama. Kenapa? Sebelum Tuhannya dua natur, Tuhannya satu natur dulu. Transenden. Jadi blunder RK. Suaraku kecil ya. Soalnya dia pakai ini teman-teman, dia pakai soundcard gitu. Memang dia ini teman-teman, dia ini tahu nggak kalian? Dia ini lagi miskin-miskinnya, jadi dia butuh kawan PK. Nah kalau kita PK sama dia ganggu kita dengan suara. Saya tidak suka pakai soundcard gitu. Kenapa? Gitu cuman keras-kerasan suara. Dia teriak-teriak. Mana buktinya Bang Zuma? Kitab yang tidak ada. Kan goblok pertanyaan itu. Masa dia minta tidak ada, kata Bang Zuma. Jadi kita akan akan mempermalukan manusia kita kalau menghadapi orang yang cuman keras-kerasan suara. Nah jadi orang Tritunggal ini kalau menggunakan dalil 1 Yohanes pasal 1 itu adalah oneness. Ya, Tuhannya berbulu. Tapi dia menolak itu. Jadi dia menolak Yesus sebagai Tuhan karena dia tidak mengakui. Ada dua ya. Satu, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kedua, dia tidak mengakui Yesus punya bulu karena dia mengakui Tuhannya tidak berbulu tadi ya. Nah, gitu aja. Inilah bukti kalian Kristen Tritunggal itu akan berserak kalau menghadapi ayat-ayat yang mendukung oneness. Pada mulanya Firman bersama Allah. Si Firman adalah Allah. Sama aja. Kalau Firman dikatakan Yesus, pada mulanya Yesus bersama Allah. Si Yesus adalah Allah Bapa. Itu Tuhan kau tuh berbulu. Makanya temanya aku angkat Tuhanmu berbulu. Dia tidak mau mengakui Tuhannya berbulu. Kenapa dia tidak mau mengakui Tuhannya berbulu? Karena dia malu kalau Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi coba kalian perhatikan, Tuhan saya bukan seperti Mikana berbulu. Padahal saya cuma tanya, Tuhanmu berbulu? Jawab saja. Kalau diakui Tuhannya yang anak berbulu, Tuhan Bapa tidak berbulu, apanya yang sehakikat? Maka ini tidak dia jawab. Tuhan Bapa tidak berbulu, tidak beranus. Tuhan anak berbulu dan beranus. Lalu apanya yang sehakikat? Nggak bisa dijawab. Saya tanya lagi, pada mulanya Firman bersama Allah. Pada mulanya Yesus bersama Allah. Begitu ya teman-teman ya. Nah inilah aku bilang, diskusi dengan kalian Kristen Tritunggal nggak perlu harus sekolah tinggi sebenarnya. Cukup dengan membawa satu ayat kalian akan berserakan kalian di hadapanku. Ya, nggak dijawab pertanyaanku. Nggak ada yang dijawab pertanyaanku dari tadi. Apanya yang sehakikat RK? Apakah itu linguistiknya? Apakah itu adalah definite artikel? Apa urusannya definite artikel? Yang kutanya itu adalah, kalau Tuhan Bapa tidak berbulu, Tuhan anak berbulu, apanya yang sehakikat? Itu. Oh bilang aja lah, oh yang sehakikat itu lubang hidungnya Uni sama-sama berlobang. Oh yang sehakikat itu adalah ya kuasanya lah. Ini bisa kita bantah lagi nih nanti. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, saya bertanya kepada RK karena RK adalah orang yang memproklamirkan Tuhan
tiga tapi satu, Tuhan satu tapi tiga, tapi tidak tahu kalau Yohanes 1 ayat 1 itu bermakna membela oneness. Itu pasti. Mari kita bedah. Ya lo Polsek, agamanya apa bro? Agama apa? Kemudian kalau mau diskusi dua arah buka kamera. Jangan kejang-kejang tantrum kayak anak Teos barusan ya. Anak Teos yang konon katanya ada Tuhan dalam lubang hidungnya. Kita simple aja, nggak usah berbelit-belit. Tuhanmu berbulu, bukan, berarti ya sudah, Yesus bukan Tuhanmu. Gampang kan? Tuhan Bapa berbulu nggak? Tidak. Tuhan Anak berbulu, berarti tidak sehakikat. Sesimpel itu kan? Ngapain harus bertele-tele, berputar-putar kemana, kesana, kesini, ya kan? Gitu. Halo Polsek. Halo Polsek. Aduh, di Polsek ini Mak Edis Tamfan. Jadi mereka ini kalau sudah kita bawa dalil pendukung oneness menceret orang Tritunggal. Serius teman-teman. Halo Edis. Halo ini. Ya, agamanya apa bro? Kangen sama Bang Rudi nih hari ini, Kak. Itu dia nih. Apa? Rudi Yohanes kangen nih hari ini, nggak live dia nih kemana ya? Aduh, pertanyaannya apa bro? Jangan bawa-bawa nama orang. Tanya aja, mau tanya tentang Tuhan berbulu atau apa silakan. Kita lagi bahas Tuhanmu berbulu nggak? Tuhanmu berbulu? Maksudnya Tuhan berbulunya gimana itu nih ya? Ya saya tanya, Tuhan Anda berbulu nggak? Kenapa saya menggunakan diksi bulu? Karena kalau ada al-bashar itu dalam bahasa Arab adalah kulit yang ditumbuhi bulu. Jadi kalau ada Tuhan berkulit ditumbuhi bulu, maka itu makhluk. Nah, Tuhan kamu berbulu nggak? Maksudnya kayak semacam bulu-bulu tangan gitu, bulu ketek gitu. Bulu itu banyak. Ini juga bulu. Ini di kening kita juga ada bulu. Yang saya tanya, Tuhanmu termasuk yang berbulu atau yang tidak berbulu atau tidak membutuhkan bulu? Tuhanmu siapa? Jawab aja itu. Punya Tuhan saya Aduh. nih. Ya udah kalau nggak punya Tuhan turun ya, cari Tuhan dulu aja. Baru diskusi di sini. Jadi kenapa RK tadi kagok ketika ditanya apanya yang sehakikat? Karena mereka telah melanggar kode etik ilmu pengetahuan, ilmu tentang filosofi standar. Hakikat itu maknanya lainnya dari kata esensi. Yang namanya botol boleh sama-sama botol, tapi hakikat botol ini lonjong panjang, hakikat botol ini petak. Jadi ada yang membedakan. Lah, kalau ada perbedaannya ya nggak bisa dikatakan. Makanya ini sehakikat bisa dikatakan botol. Apanya sehakikat botolnya sama-sama botol. Aku cuma tanya, ketika Bapa dan Yesus sehakikat, apanya yang sehakikat? Bentuk beda, kuasa beda, sifat juga beda. Lalu apanya yang sehakikat? Oh, sama-sama Tuhan. Ya udah, berarti politeis. Itu loh. Berarti politeis. Nah, kalau firman itu bisa dikatakan Yesus, pada mulanya Yesus bersama Allah Bapa dan Yesus adalah Allah Bapa. Oneness mereka. Kecuali mereka akui, nggak bisa firman dikatakan Yesus lagi. Jadi ketika Yesus jadi manusia nggak boleh dikatakan firman lagi gitu. Selamat malam Ibu Halo. Rifa. Shalom. Ya, malam Putra Sil. Ya, silakan. Tuhanmu Ibu Rifa, saya berbulu? boleh bertanya nggak? Ya, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Tuhanmu berbulu? Berbulu bagaimana Ibu Rifa? Ya berbulu lah. Tuhanmu berbulu nggak? Ya, namanya manusia. Itu kan pertanyaan Ibu Rifa. Ibu Rifa punya suami berbulu. Iya, makanya saya yang bertanya. Kalau Tuhan saya tidak butuh bulu, tidak butuh kulit, tidak butuh Saya tulang, tanya karena Tuhan saya bukan makhluk. Suami ibu Oh, kalau suami berbulu saya nggak? kayak saya aja berbulu lah. Ini bulu nih, alis bulu, ini di keningnya ada bulu. Saya tanya, Tuhanmu berbulu nggak? Itu Tuhan, tidak boleh kita main-main. Saya tanya Saya suami tanya, Anda. Tuhanmu berbulu atau tidak, Dek? Saya tanya suami ibu, saya tidak tanya Tuhan ibu. Saya lagi nggak bahas suami, saya lagi bahas Tuhan. Tuhan Anda, Saya juga kenapa tidak mau kalian bahas ini kok? Tuhan. Kalian sudah Saya mau mengakui bahas Tuhan kalian suami aja orang. gitu. Tapi ketika ditanya apakah dia berbulu, kalian malu menjawabnya. Ini kalian seolah malu-malu tapi mau menyembah orang ini. Tidak ada ayat berbulu dalam situ, mana ayat Alkitab menyatakan bulu-bulu Berarti di situ. Tuhan Anda tidak berbulu. Berarti, Berarti dia kamu tidak tidak berbulu ada botak ayat. berarti. Berarti Kamu dia itu nggak botak ada berarti.
Ya udah berarti Tuhanmu botak. Ya, yang penting kau tidak ada ayat, saya Tuhan tidak botak. Iya, berarti Tuhanmu botak. Nggak kamu tinggal bilang Tuhanmu botak atau berbulu. Tuhan saya di mana ayatnya menyatakan dia berbulu? Itu yang saya mau tanya. Oke, nih saya lihatkan Tuhanmu berbulu nih. Nih. Aduh, inilah harus kita perlihatkan juga nih Tuhan berbulu nih. Nih. Tuhan berbulu repot kalau Tuhan berbulu teman-teman nih. Kalau nggak ada nih berival tipu Nih. nanti nih. Pada hari Ya, itu saya. dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Ya udah itu tentang nubuatan Yesaya, perkataan Yesaya bukan Berarti perkataan ini Yesus. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu. Tuhannya berbulu nggak? Itu perkataan Yesaya bukan perkataan Yesus. Iya, kata Yesaya Tuhan bilang, kata Yesaya dibilang Yesaya Tuhan itu Kau berbulu tanya nggak? Tuhan saya itu Yesus Kristus, kau tanya tentang Yesus Kristus atau Nah, tentang kalau Yesus Yesaya? berbulu nggak? Kalau Yesus berbulu nggak? Dia Jadi tidak Tuhan menyatakan Yesaya sama ayatnya Tuhanmu dia beda. berbulu, saudara. Berarti Tuhannya Yesus sama Tuhannya Yesaya, Tuhanmu sama Tuhannya Yesaya beda. Yesaya itu dipercaya kepada Tuhan Allah, dia nabi besar. Kau tidak pernah belajar Nah, nabi Tuhannya besar? Yesaya dengan Tuhan kau sama atau beda? Beda, Nabi Yesaya itu adalah Oh, beda utusan. Tuhannya. Dan Tuhan saya adalah Berarti utusan. Tuhannya Yesaya itu Tuhan yang benar nggak? Yesaya bukan Tuhan. Dia membawa firman Tuhan. Si Yesaya menyembah Tuhan, Tuhan yang disembah Yesaya itu Tuhan yang benar nggak? Iya, di waktu permasalahan Nabi Yesaya mereka Tuhan masih kau juga melakukan Tuhan yang itu. benar. Tuhannya si Yesaya Tuhan yang benar, Tuhan kau juga Tuhan yang benar. Sementara Tuhan kau dengan Tuhannya Yesaya beda. Berarti ada berapa Tuhan itu? Banyak ya? Itu 2. tentang nubuatan. Kasian. Jadi Udah aku Yesaya nyanyikan aja, menceritakan enggak, tentang untuk kau Tuhan putar saya gini aja lah. dan Aku sama penggenapan kau nggak tentang ingin Tuhan berdiskusi. saya. Udah kau menang aja Iya. udah. Lu udah kau menang aja, kau hebat ya. Aku nyanyikan kau lagu Ya, ya. iya nggak apa-apa Ibu Nyanyikan ke Rifan, sekolah. nggak apa-apa. Aku memang udah pandai loh. Iya. Udah pandai memang, Iya. udah pintar ya. Kau juga udah pandai ya. Inilah cerita kita di sini. Ya, saya jelaskan sedikit tentang Nabi Yesaya. Ya. Membicarakan Tuhan berbulu. Kau mau mendengarkan kata Nabi Yesaya? Aduh, aku lagi Dia nyanyi. diutus. Suaraku lagi bagus nih. Aku nggak mau debat sama kau, kau hebat. Kau udah pintar ya. Kau udah pintar pokoknya. Tuhan berbulu menyakiti kalbu karena kepala langsung jadi Saya halu. tidak mau berbicara tentang Tuhan. Aduh, saya lagi nyanyi. Kau jangan ganggu saya. Saya tidak Ya. berbicara tentang Tuhanmu. Aduh, saya lagi nyanyi. Beta lagi nyanyi. Beta lagi nyanyi Hanya toh. di orang Kristen mempunyai iman dalam Kristus. Iya, tidak masalah. Ngana mau menyembah sama siapapun, beta tidak masalah. Beta mau nyanyi. Oke, terima kasih saudara. Beta tak siapa yang angkat punya Muhammad jadi nabi? Hei, Allah. siapa yang angkat? Allah mana? Allah. Ya Allah, Allah mana? pencipta Tuhan kau lah. Allah cuma cipta satu. siapa? Allahmu mana? Ya Hubal? Allah lah. Hah? Enggak lah, Allah Allahku ketujuh. Allah Enggak. ketujuh. Bukan, sejak semula Allah sudah ada. ketujuh. Bang, dia Sejak sudah kapan kalah kamu tadi, mengenal sudah Allah? kalah. Enggak apa-apa bang, sudah tenang Tuhanmu aja. Bang. lahir Dia udah kapan? kalah dia. Tanggal berapa Tuhanmu lahir? Tuhanmu Tidak lahir kapan? perlu, kamu tidak mengimani Kristen. Oh, abad tidak ke-7. perlu. Kalau Tuhanmu nggak perlu dibicarakan. Kalau Ya Tuhanmu iyalah. perlu kau bicarakan, karena Tuhan kau Perlu nggak dong. menyenangkan untuk dibahas dan Ngapain nggak kau ciumi penting. batu ke Arab? Bapak, Ngapain Tuhan kau kau ciumi memang batu nggak ke perlu. Arab? Apa yang kau ciumi batu ke Arab? Ngapa? Kapan aku cium batu karat? Kapan aku cium batu karat? naik haji. Kapan? Apa yang kau cium? Aku belum pernah Itu haji. Allah. Aku nggak pernah cium batu. Ya berarti kau Bukan bukan lah. Islam. Bukan kau Islam. Oh, kau bukan Karena kau Islam. tidak Sejak mengikuti kapan harus cium Rasulmu. batu? Sejak Itu. kapan? Sejak kapan diwajibkan Tidak cium itu. batu? Ngapain Nih, di kamu- batu nih. Ngapain kamu cium batu? Iya, Siapa Allahmu? iya. Tunggu Kamu nih. meniru-niru Allahnya orang Allahku bukan Israel. batu. Nih. Ya. Yesus adalah apa? Itu batu penjuru. Kamu udah paham. mencret. Batu pencuru. Kenapa kau bilang ini apa? Itu Yesus adalah apa? perumpamaan. Itu perumpamaan Yesus botol. adalah apa? Jawab.
botol. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang ya. malu. Sama kayak kamu Yesus itu botol. adalah batu yang terbuang. Kamu tahu nggak Tuhan batu kau penjuru? Kamu tahu Berarti nggak yang batu penjuru? siapa? Allah atau Yesus? Baca Berarti semua. yang batu Perumpamaan. adalah Yesus atau Allah? Itu perumpamaan. Yaudah, Kalau sekarang ada tanya. aturan kita Nggak buka pernah buku Iya, dicium kita kalau nggak begitu akan yang terima. diumpamakan Nggak dengan pernah batu siapa? mencium Diam batu. dulu putra-putra. Nggak pernah mencium Yaudah, batu. yang diumpamakan Allahmu menjadi batu siapa? Siapa Allahmu? Allahku ya Allah. Allah itu Perumpamaan nama. itu, kamu perumpamaan. Nggak kamu ada perumpamaan dalam Al-Quran yang kayak Udah, gitu-gitu kau udah batu-batu Allah kalah. kau samakan Kamu dengan tidak batu. tahu Kutanya tentang sama kau Tutup dulu. mulutmu. Ketika Kalau diam kamu nggak dulu. tahu perumpamaan. Yang merumpama Tutup yang mulutmu. seumpama batu siapa? perumpamaan. Yang seumpama batu Yesus Karena atau batu Allah? itu kuat, karena batu itu kuat Yang- dipakai yang untuk seumpama batu membangun siapa? bangunan. Diam Kamu dulu paham nggak? Putra Sahil. Bangun. Satu-satu ku hadapi dulu. Hah? Ya, aku tanya dulu. Yang Tidak seumpama akan batu Allahmu siapa? ada. Yesus Kamu atau tuh Allah? penjiplak Alkitab, Yang nggak usah ngomong. seumpama batu, iya. Yang seumpama Nggak usah batu ngomong siapa? kamu. Allah atau Yesus? Semua Alkitab Yang perjanjian lama seumpama kau batu ciplak. siapa? Yang seumpama batu siapa? Kamu Allah atau perumpamaan Yesus? paham? Mati kamu di itu kamu Yang sudah seumpama dilaknat batu nggak Allahmu mati. kamu itu mati lampu. Nggak ada lampu Dilaknat mati masa kamu, dilaknat. Tuhan kamu kau itu. gampang kali melaknat. Dilaknat Yang Allahmu seumpama kamu. batu siapa? Kamu cium batu. Nggak, cium nggak batu. masalah. Yang kutanya, Ya yang sudah. seumpama batu siapa? Tuhan yang kesenggol Perumpamaan. itil siapa? Kamu Tuhan paham siapa nggak yang kesenggol perumpamaan? vagina? Kamu paham nggak Tuhan yang perumpamaan? pernah mencium vagina Kamu siapa? perumpamaan tahu? Tuhan yang pernah Tahu mencium vagina perumpamaan, siapa tahu? namanya? Tahu? Ya Muhammad. Tuhan yang hidungnya dan bibirnya Muhammad pernah lah. kesenggol vagina siapa? Ya Muhammad lah. Oh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad Nabi. Emangnya Muhammad nggak Tuhan lahir yang dari pernah putih? hidung badannya kena vagina itil perempuan itu Tuhan siapa, Dek? Ya, emang Muhammad lahir dari putih? Apa kamu mulai diam? mencret. Ya, yang jadi batu itu adalah Tuhanmu. Tidak pernah dikatakan Allah adalah batu. Tuhanmu yang dikatakan batu. Sorry teman-teman ya, kita gelap gulita tapi kemanisan saya tetap terlihat ya, karena saya memang manis dari sononya ya. Aduh, kok makin gelap nih. Maaf ya teman-teman, kemanisan ini tidak menghalangi penginjilan kita ya. Walaupun mati lampu, penginjilan tetap berjalan. Jadi kalau kau bilang Tuhan kau yang jadi batu, berarti kau sedang menelanjangi Tuhanmu sendiri. Karena yang ternyata diumpamakan batu bukan Allah tapi Yesus, batu yang dibuang. Maka yang lebih tepat dikatakan batu siapa? Yesus. Aduh, ingus aku bro. Ya, keluar Tuhan yang otet dari lubang hidungku nih. Itu ya Dek ya. Paham ya? Jangan kejang lah. Bayangkan saya punya setan dalam lubang hidung saya. Setan tidak mampu mengendalikan diri saya sehingga saya masih bisa mengontrol emosi saya. Bayangkan anak-anak Tuhan yang ada Tuhan dalam lubang hidungnya. Tuhannya tidak mampu mengontrol anak-anak Tuhan, tapi malah mereka kesetanan. Inilah bukti kalau kita umat Islam lebih hebat daripada Tuhan yang oten. Kita bisa mengendalikan setan, Tuhannya tidak mampu mengendalikan mereka. Karena oten ini lebih gila daripada setan. Setan bisa dikendalikan, oten tak mampu dikendalikan, bahkan Tuhannya sendiri. Buktinya menggila di atas komal kan? Itulah buktinya. Ya, pertama, kita lebih hebat daripada Tuhan mereka yang mampu mengendalikan setan dalam lubang hidung kita. Kedua, setan kalah biadabnya ketimbang oten. Setan aja bisa dikendalikan, kalau oten Tuhannya aja udah turun ke badannya nggak mampu mengendalikan. Gitu ya, hebat kan? Gitu lah. Jadi gitu teman-teman ya. Di dalam lubang hidung kita ada setan, tapi saya mampu mengendalikan diri tidak kesetanan. Oten dalam lubang hidungnya ada Tuhan, tapi mereka kesetanan. Kenapa? Nggak sanggup Tuhannya mengendalikan. Kenapa? Karena Tuhannya tak mampu mengendalikan oten yang sifatnya jauh lebih buruk daripada setan. Setan aja kita bisa tekan nih, ceren, setan habis di depan kita setan. Tapi oten lebih parah daripada setan. Tuhannya aja udah turun tangan, udah masuk ke dalam dirinya, nggak mampu dikendalikan, masih tantrum mereka. Seperti itu ya. Yang Tuhan batu, Tuhan mereka. Yang dituduh, Allah kita. Yang Tuhan dibuang, Tuhan mereka. Yang dituduh, Allah kita. Iya, gitu ya teman-teman ya. Inilah kelakuan oten. Bahkan ditanya saja mereka nggak mampu. Bertanya aja juga nggak ngerti mereka bertanya. Padahal disuruh bertanya aja di sini loh. Ya, kalau Putra Sil sudah berdamai kita. Kalau udahlah Putra Sil.
Kau udah inilah, udah gelang ungu ya, Dek. Putrasil gelang ungu aja udah. Nggak ada yang mampu melawan kau. Tidak satupun makhluk yang bisa melawan kau, Putrasil. Serius. Iya, saudara. Putrasil. Dan Apa yang mau kau kata tanyakan perumpamaan lagi? semua dalam Alkitab yang Bukan tadi saudaraku, saudari. Iya, saudari. Itu tadi dia bilang itu Iya, kata yang perumpamaan. diumpamakan sebagai batu siap. Diumpamakan sebagai batu siap. Iya, baik. Saya akan menjelaskan. Yesus diumpamakan sebagai batu. Yang diumpamakan Apakah sebagai saudara- batu itu Allah atau Yesus? Ya, batu penjuru. Udah. Jadi kalau kita berdoa kepada Dia Kasih. supaya doa kita terjawab gitu. Ya udah, nggak Seperti apa-apa. saudara. Saudara Ya udah, pergi berarti harus Tuhan yang ziarah. batu Tuhan siapa? Tuhan kami atau Tuhan Jadi kalian? saudara harus berdoa kepada sesuatu tempat yang suci. Apa? Saudara harus panjatkan doa itu kepada Dia, yaitu Tuhan Allah. Sama seperti yang ayat tadi saudara berikan itu. Kita percaya kepada Yesus Apa ini, Dek? adalah batu Dek, aku mau jadi. penjuru. Udah lo, udah. Kau hebat. Nggak, ini udah. Umpamaannya Enggak, itu. kalau Putrasil ini teman-teman, dia gelang ungu ya. Ini gelang ungu ini. Ini pasiennya Tante Mika ini. Udah? Ya udah, cuma Ada lagi sedikit yang mau aja kau penjelasan. tanyakan? Tidak ada. Oke. Yang cuma saya sampaikan, Udah. lebih baik kita orang Kristen tidak usah saling marah, sebab Ibu Rival ini perkataannya ini sungguh luar biasa. Siap? Enggak. Melewati batas. Rata-rata orang Kristen nggak marah. Rata-rata orang Kristen itu kesetanan, Dek. Mereka tuh marah saat mereka mendengar, bukan mereka marah saat mereka tidak mendengar. Udah baru dibawa aja mereka lah. Aduh, Dek curhat sama ibumu aja ya. Saya nggak punya waktu. Teman-teman ya, inilah perjuangan ya. Mau mati lampu kek, mau mati apa kek, penginjilan tetap berjalan. Seluruh alam semesta, nggak peduli kita ya. Mau mati lampu, asal lubang hidungku bisa kalian lihat, nggak peduli aku. Selagi lubang hidung Bunda Gemala kalian lihat, Bunda Gemala tidak peduli ya. Yang penting lubang hidung Bunda Gemala masih terlihat kembang kempisnya gitu. Mari kita bahas lagi teman-teman. Jadi aku udah pernah bilang sama orang Oneness, kalian itu dibenarkan oleh ayat Yohanes pasal 1 ayat 1. Aku bilang begitu. Kenapa? Pada mulanya Firman bersama Allah, Firman adalah Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah. Allah itu adalah Bapa. Berarti Yesus adalah Bapa. Itu yang tidak mampu Oten jawab. Kenapa? Kalau mereka menjawab itu, dia langsung jadi Oneness. Gitu guys. Makasih Eka bilang tadi, aku bukan Oneness, Tuhanku tidak berbulu katanya. Lah, kalau gitu apanya yang sehakikat? Kalau Mikana itu dikatakannya Bapa dan Yesus sehakikat karena memang dia percaya Yesus adalah Bapa. Sehakikat. Gitu loh. Tapi kalau Oten yang Tritunggal ketika mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat. Loh, Bapa tidak berbulu, Yesus berbulu. Apanya yang sehakikat, Bang? Gak bisa jawab. Gitu. Betul. Kalau kita lihat pertarungan Oneness dengan Tritunggal, Oneness itu menang, guys. Betul, karena Tritunggal ini nggak ada dalilnya dalam Bible. Yang ada itu dalil Oneness. Aku dan Bapa satu. Tuh. Pada mulanya Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Tuh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi Islam.